Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 6 November 2021. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya, tidak terselami. Segala yang kau jadikan, aku bersyukur kepadamu. Dan orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Maka berkatilah kami semua agar kami boleh menikmati hidup kami. Memperlihatkan bakti setia kepada sabdamu yang membawa kehidupan dan kebebasan bagi kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika kita kecil, kita bisa belajar berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka ketika kita mengambil suatu barang di rumah, maka kita meminta izin pada orang tua. Di lemari makan misalnya, ambil kue. Maka kita mengatakan. Dan itu hal kecil, tetapi itulah simbol kejujuran. Demikian pula kalau kita mau pergi, kita mengucapkan, mama, papa, aku pergi ke sana. Dan dengan kejujuran kita memang pergi ke A, bukan ke B. Dan nilai-nilai inilah yang ditanam oleh keluarga sejak dini dan sejak kecil. Di mana nilai-nilai tadi berfokus pada ajaran Kristiani, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal kecil, misalnya memberi bantuan kepada seorang pengemis, menyeberangkan orang tua. Kalau misalnya duduk di dalam bus atau di kereta, kita masih muda, ada yang lebih tua, dipersilahkan duduk. Ini nilai-nilai hidup. Ibu Teresa yang kita kenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta
memulai dari hal kecil dan mendapat dari hal kecil. Ketika dia menjadi kepala sekolah elit dari Suster Loreto, kemudian dia suatu hari pergi retret pribadi melalui jalan kereta api. Dan di stasiun itu banyak sekali gelandangan di Darjeeling itu. Kasih. Ada seorang yang tua dengan gemetar, kasih. Akhirnya Ibu Teresa mendapatkan koin yang mungkin nilainya sekarang 500 rupiah. Dilemparkan kepada dia supaya dia bisa membeli aqua. Diambil anak muda yang tua. Kasih, aku haus. Apa jadinya? Kata-kata itu terus mengiang-iang di telinganya selama dia tidak bisa tidur karena mendengar aku haus. Dalam retret dia merefleksi diri. Apa yang aku lakukan? Ternyata dia melihat anak-anak orang yang tidak berpunya, anak-anak yang tinggal di tempat-tempat pembuangan sampah. Maka sepulangnya dari retret, kemudian dia merefleksi dan menghadap Bapak Rohani, Bapak pengakuannya, yang punya pengalaman aku haus. Maka kemudian pastor rohaninya membimbing dia sampai beberapa saat. Kemudian dia tinggalkan semua kemewahan di dalam biara dan mulai dengan menggunakan baju dari karung terigu, karung goni yang kemudian diberikan warna sari biru sebagai simbol Bunda Maria. Dan sejak itu dia datang ke daerah-daerah kumuh. Pada awalnya dia ditertawakan, tapi kemudian pelan demi pelan, waktu demi waktu membuktikan betapa banyak orang menderita yang dia lihat dan alami. Dan orang pertama yang dia angkat dari got dengan mata yang berkedap-kedip, dia hanya katakan haus. Aku haus. Diboponglah oleh ibu ini, luka-lukanya dia balut. Dan kemudian dia sebelum meninggal, Ibu, terima kasih bahwa aku dikasih. Dengan air mata Ibu Teresa menghantarnya. Dan sejak itu semangat dia mengabdi orang-orang miskin luar biasa. Bahkan kadang-kadang dia bertengkar dengan para perawat di rumah sakit umum. Kan dia membawa gelandangan yang sudah bau busuk. Tapi dia katakan, aku tidak bisa buat yang besar. Aku hanya bisa melakukan hal-hal kecil. Maka dia katakan, kalau Anda tidak bisa membantu 100 orang, bantulah 1 orang saja. Itu sudah luar biasa. Dan karyanya luar biasa memang. Maka para pengikutnya mempunyai peraturan hanya punya 2 baju, 1 dipakai, 1 dicuci. Dengan sepatu sendal. Suatu hari seorang uskup yang sudah meninggal dari ND pergi mengunjungi Ibu Teresa. Dikatakan, baunya luar biasa. Karena dia sudah punya rumah semacam gudang begitu. Dan di situ tidur orang-orang yang berbagai macam dengan luka-luka. Dan ketika dia datang mengunjungi, balu sekali mau muntah. Dia katakan. Kemudian dia tanya kepada suster-suster dengan tenangnya menghadapi. Apa resep kamu? Kok bisa dengan tenang-tenang kok kebal hidupmu? Kamu sudah tidak punya rasa hidup. Tidak Bapak. Ibu katakan begini, mintalah kepada Roh Kudus, roh wangi-wangian. Oh jadi wangi itu? Wangi Bapak. Lalu dia juga berdoa betul, dia tidak mencium bau lagi. Ini hal kecil yang Ibu Teresa berikan kepada anak-anaknya, para suster yang melanjutkan karya cinta kasihnya. Di mana saluran utama berasal dari Yesus yang berkata, aku haus. Hal kecil. Maka Yesus mengatakan,
Barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, ia akan bahagia, ia akan merasakan damai sejahtera. Dan itulah yang dialami oleh Ibu Teresa. Maka mari saudaraku terkasih, kita juga diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk berbuat, bukan untuk pamer, tetapi buatlah apa yang bisa kamu buat melalui hal-hal kecil sesuai dengan situasi dan kondisimu. Misalnya membantu mencuci piring atau habis makan cuci piring sendiri, tidak harus menunggu pembantu datang. Rumahnya kotor dibersihkan, sampah pun dibuang di tempatnya dengan cara memilah-milah sampah. Itu hal kecil. Mendoakan orang-orang yang perlu didoakan. Dan itu aktivitas sebagai seorang Kristiani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi buatlah apa yang kamu mau lakukan dengan baik, dengan suci hati. Tuhan memberkati. Selamat pagi.